Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 Statistika, pada kesempatan kali ini perkenankan kami untuk mempresentasikan dan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri dan juga perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eunika Nanda Putri dengan NIM 230 101 211 30071, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Yogi Prabowo dengan NIM 230 101 211 20035. Yang ketiga ada Randy Rifai dengan NIM 230 101 211 20013. Yang keempat ada Maratu Solihah dengan NIM 230 101 211 20049. Yang kelima ada Zahidah Aulia Nur Afifah dengan NIM 230 101 211 30065. Yang keenam ada Ayu Puspita Nawangwulan dengan NIM 230 101 211 20025. Dan yang terakhir ada Dadang Panggi Rahmat C dengan NIM 230 101 211 20005. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh anggota kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi min atau rata-rata. Dalam menentukan min, alternatif solusinya yaitu dengan memberikan penjelasan apa itu frekuensi. Setelah itu, menghitung min dengan konsep yang mudah dipahami. Karena data dalam bentuk tabel, maka diharuskan ada tabel tambahan yaitu tabel frekuensi dikali dengan tabel frekuensi kumulatif menurut H. Satriawan tahun 2018. Sehingga dari tabel frekuensi kumulatif bisa ditentukan jumlah data dan banyak data dari data yang ditampilkan. Secara singkat, min juga bisa diartikan sebagai jumlah nilai-nilai dibagi dengan banyaknya individu, menurut Kemdikbud tahun 2014. Baik, saya lanjutkan materinya tentang jangkauan atau rentang. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan juga data dengan nilai terendah ya atau terkecil. Rentang atau range juga bisa disebut jangkauan adalah selisih ya antara nilai terbesar dengan nilai yang terkecil. Jadi rumusnya itu adalah R sama dengan X max min X min, yaitu X max adalah nilai terbesar dan X min adalah nilai terendah. Nah, R sendiri adalah range atau jangkauan. Jadi intinya rumusnya itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, selanjutnya ada beberapa pendapat dari Anto Dayan, Hussein Tampomas, dan juga Nugroho Budiwono. Yang pertama dari Anto Dayan, ia mengemukakan rumus range itu adalah nilai tengah kelas akhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Itu menurut Anto Dayan. Yang kedua ada menurut Hussein Tampomas, yaitu rumusnya tepi atas kelas terakhir dan juga tepi bawah kelas pertama itu dikurangin. Nah, yang ketiga menurut Nugroho Budiwono adalah range itu batas bawah kelas tertinggi dikurangi batas bawah kelas terendah. Gitu aja pemaparan materi dari jangkauan atau range. Boleh dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Materi yang ketiga yaitu rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata yaitu penjumlahan nilai mutlak dari selisih nilai ke-1 dengan rata-rata kemudian dibagi dengan banyaknya data menurut Aden tahun 2019. Simpangan rata-rata adalah sebuah koefisien yang dapat mengetahui simpangan sebuah data terhadap rata-rata. Simpangan rata-rata juga dapat diartikan sebagai rata-rata dari deviasi nilai dari rata-rata dalam suatu distribusi diambil nilai absolutnya menurut Kemdikbud tahun 2014. Yang keempat, ada simpangan baku. Simpangan baku atau biasa dikenal dengan nilai standar deviasi merupakan akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah
atau akar simpangan rata-rata menurut RCM Santi tahun 2015. Untuk sampelnya dapat disimbolkan dengan huruf S kecil. Cara menentukan simpangan baku atau standar deviasi adalah dengan menarik akar dari varians. Namun, apabila penyebaran dari data sangat besar, maka nilai S-nya juga akan besar. Demikian juga dengan penyebaran data yang kecil terhadap nilai rata-ratanya, maka nilai S-nya pun juga akan ikut kecil menurut L. Yusniati tahun 2017. Untuk setelan data seperti X1, X2, X3, dan seterusnya, atau data tunggal, simpangan bakunya dapat disimpulkan dengan rumus sebagai berikut. Berikut ini adalah rumus data tunggal dari simpangan baku, yaitu ada S. S sendiri adalah standar deviasi sama dengan akar, sigma itu jumlah, X itu data, dikurangin X bar itu rata-rata hitung atau mean, pangkat 2 per N itu adalah jumlah data dikurangin 1. Lalu untuk rumus data berkelompok simpangan baku yaitu standar deviasi sama dengan akar sigma frekuensi dalam kurung nilai tengah dikurangin rata-rata hitung atau mean pangkat 2 per N jumlah data dikurangin 1. Nah, yang selanjutnya adalah varians. Varians sendiri adalah kuadrat dari simpangan baku atau standar deviasi, momen kedua dari sebuah distribusi, dan kovariansi variabel acak dengan dirinya sendiri. Nah, untuk rumus varians sendiri adalah S kuadrat atau simpangan baku kuadrat. Jadi setelah menentukan simpangan baku tinggal dikuadratkan saja. Lalu ada koefisien varians. Koefisien varians sendiri adalah ukuran persebaran yang dinormalkan dari suatu distribusi probabilitas. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu KV atau koefisien varians sama dengan S dibagi X bar. S-nya sendiri adalah simpangan baku dibagi dengan X bar atau rata-rata dikali 100%. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang 7 ada angka baku. Angka baku atau nilai standar adalah suatu perubahan yang digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih, menurut Wahyuni Amir tahun 2016. Angka baku merupakan nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-ratanya berbanding dengan simpangan baku data tersebut. Angka baku disebut juga Z-score. Oleh karena itu, angka baku dilambangkan dengan huruf Z. Kegunaan angka baku ini adalah untuk mengetahui perbandingan suatu kejadian dibanding dengan kebiasaannya. Semakin besar angka bakunya, semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain yang memiliki angka baku lebih kecil, menurut Imade Aryana tahun 2014. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai soal dan pembahasan materi mean atau biasa disebut dengan nilai rata-rata. Soalnya yaitu hitunglah rata-rata dari data 6, 6, 4, 6, 2, 5, 5, 6, 7, 6, 8. Cara pengerjaannya yaitu rumusnya X bar sama dengan 1 per N sigma N I sama dengan 1 X dalam kurung I sama dengan 1 per 11 karena N nya tadi adalah 11. Terus dimasukin datanya 6 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7. Hasilnya yaitu 1 per 11. Maka hasil dari penjumlahan itu tadi adalah 61, hasilnya menjadi 5,55. Jadi rata-ratanya adalah 5,55. Soal yang kedua, diberikan data sebagai berikut: 4, 3, 5, 4, 6, 3, 6, 7, 8, 7, 88.
Hitunglah nilai rata-ratanya. Jawab. Cara pengerjaannya sama seperti yang soal nomor 1 tadi, yaitu rumusnya adalah X bar sama dengan 1 per N sigma N min I sama dengan 1 X sat I sama dengan jumlah datanya adalah 12, maka dimasukkan N nya tadi adalah 12, terus datanya yaitu 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 8, hasilnya yaitu 1 per 12. Hasil dari penjumlahannya yaitu 69. Nah, hasilnya adalah 5,75. Maka nilai rata-rata datanya tersebut adalah 5,75. Yang ketiga yaitu ini adalah nilai mahasiswa yang untuk mata kuliah statistika, nilai mahasiswa diurutkan dari yang terendah sampai yang ke tertinggi, yaitu 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9. Menurut pertimbangan dosen, mahasiswa harus mengulang ujian kembali untuk memperbaiki nilai apabila nilai yang didapatkan mereka berada di bawah rata-rata. Berapakah orang yang harus memperbaiki nilainya tersebut? Jawabannya yaitu sebelum menghitung jumlah mahasiswa yang harus memperbaiki nilainya, kita harus menghitung dulu rata-rata nilai tersebut. Diketahui banyak datanya tadi adalah 20, maka N-nya yaitu 20, sehingga nilai rata-ratanya dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya masih sama, lalu masukin datanya tadi. Nah, hasilnya yaitu 1 per 20 dikali 120, hasilnya yaitu 6. Maka nilai rata-rata mahasiswa adalah 6. Dengan demikian, nilai mahasiswa yang harus mengulang ujian adalah mahasiswa yang nilainya berada di bawah 6. Jumlah mahasiswa yang nilainya di bawah 6 adalah 8 orang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendy Fai dari kelompok 1 peternakan A. Di sini saya akan membahas contoh soal dari rentang. Di sini sudah ada satu contoh soal, yaitu rentang himpunan 2, 3, 3, 5, 7, 10, 12, dan 14 adalah kita akan mencari jawabannya. Cara yang pertama untuk mencari rentang yaitu kita harus mencari nilai terbesarnya dulu. Nilai terbesar. Nilai terbesar dari data himpunan ini adalah 14. Kita tuliskan 14. Kemudian kita mencari nilai terkecil. Nilai terkecilnya adalah 2, karena data ini sudah urut 2. Nah, sedangkan untuk rumus mencari rentang yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Ini mencari rentang. Sama dengan 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Nah, jadi rentangnya adalah 12. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal mengenai rata-rata simpangan. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu rata-rata simpangan data 10, 11, 12, 13, dan 14 adalah kita akan membahasnya. Untuk mencari rata-rata simpangan, kita harus mencari rata-rata hitungnya dulu, yaitu dengan rumus X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, yaitu 10 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 14 dibagi
banyaknya data yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama dengan ini hasilnya 60 per 5 sama dengan 12. Nah, ini rata-rata hidupnya sudah diketahui. Sekarang kita masuk ke rumus rata-rata simpangannya. RS rumusnya yaitu sigma nilai mutlak X I dikurangi rata-rata hitung dibagi banyaknya data atau ini kita anggap N. Oke, RS sama dengan 10 dikurangi 12. Ini nilai mutlak ya, kemudian ditambah nilai mutlak dari 11 dikurangi 12 ditambah nilai mutlak dari 12 dikurangi 12 tambah nilai mutlak dari 13 dikurangi 12 tambah nilai mutlak dari 14 dikurangi 12 dibagi 5. RS sama dengan, karena ini nilai mutlak walaupun negatif, setelah dikeluarkan dari nilai mutlak, setelah dikeluarkan dari ini maka hasilnya jadi positif, yaitu 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 dibagi 5. RS sama dengan 6 per 5. RS sama dengan 1,2. Nah, jadi rata-rata simpangannya adalah 1,2. Halo semua, ketemu lagi dengan aku Yogi Prabowo dengan NIM 230 10 12 112 0035. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai simpangan baku dan koefisien variasi. Contohnya sebagai berikut. Tentukan simpangan baku dari data 9, 12, 9, 5, 7, 6 adalah. Mari kita jawab bersama-sama. Langkah pertama yaitu kita menentukan data urutnya terlebih dahulu, sehingga didapat data urutnya yaitu 5, 6, 7, 9, 9, 12. Setelah mengetahui data urutnya, kita mencari rata-rata dengan rumus sigma X1 kali frekuensi dibagi sigma frekuensi, sehingga didapat yaitu 5 tambah 6 ditambah 7 ditambah 9 tambah 9 ditambah 12 dibagi 6, sehingga didapat rata-ratanya itu 8. Setelah mencari rata-rata, kita baru bisa mencari simpangan bakunya dengan rumus akar sigma X1 kurangi rata-rata kuadrat dibagi 6, sehingga didapat simpangan bakunya yaitu akar 5 kurangi 8 kuadrat ditambah 6 kurangi 8 kuadrat ditambah 7 kurangi 8 kuadrat ditambah 9 kurangi 8 kuadrat ditambah 9 kurangi 8 kuadrat ditambah 12 kurangi 8 kuadrat dibagi 6, sehingga didapat simpangan bakunya yaitu negatif 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 4 kuadrat dibagi 6 dan diakarkan, sehingga didapat simpangan bakunya yaitu akar 9 ditambah 4 tambah 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 16 dibagi 6.
dan hasilnya itu akar 32 dibagi 6, dan hasil akhirnya yaitu 4/3 akar 3. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasan soalnya. Nah, contoh soalnya yaitu ragam atau varians dari data tabel di bawah ini adalah, nah diketahui nilainya ada nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk frekuensinya 1 ada 6, 2 ada 5, 3 ada 2, 4 ada 2, 5 ada 4, dan 6-nya ada 1. Untuk menghitung ragam atau varians data tabel di atas, yang pertama menentukan rata-rata data dengan cara di bawah ini. Nilai X1 frekuensinya F, lalu karena ini ada frekuensinya, jadi rata-ratanya dikalikan X dikali frekuensi, didapat jumlah frekuensinya 20, dan jumlah data dikali frekuensi adalah 56. Nilai rata-rata data di atas sebagai berikut, yaitu X bar sama dengan jumlah X dikali frekuensi dibagi jumlah frekuensi sama dengan 56 dibagi dengan 20, yaitu 2,8. Nah, selanjutnya menentukan X dikurangi dengan X bar, dan juga menentukan X min X bar kuadrat dan frekuensi dikali X min X bar kuadrat. Nah, ini adalah perhitungannya, dan hasilnya varian dari data di atas adalah, ini bisa diambangkan dengan S kuadrat ya, yaitu frekuensi dikali dengan X min X bar kuadrat 55,2 dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu 20. Hasilnya adalah 2,76. Contoh soal selanjutnya yaitu tentang koefisien variasi. Contohnya sebagai berikut. Tentukan koefisien variasi dari data 1, 6, 11, 6, 8, 2, 7, dan 8. Mari kita jawab bersama-sama. Langkah pertama yaitu kita mencari data urut terlebih dahulu, sehingga didapat data urutnya yaitu 1, 2, 6, 6, 7, 7, 8, dan 11. Setelah mencari data urut, kita mencari rata-rata dengan rumus sigma xi kali frekuensi dibagi sigma frekuensi. Rata-ratanya yaitu 1 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 11 dibagi 8. X-nya didapat 48 dibagi 8, sehingga rata-ratanya itu 6. Setelah mencari rata-rata, kita mencari simpangan baku dengan rumus akar sigma xi kurangi rata-rata dibagi n. N yaitu banyaknya data. Simpangan bakunya akar 1 kurangi 6 kurung kuadrat ditambah kurung buka 2 kurangi 6 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka 6 kurangi 6 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka 6 kurangi 6 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka 7 kurangi 6 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka 7 kurangi 6 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka 8 kurangi 6 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka 11 kurangi 6 kuadrat
dibagi 8. Simpangan bakunya sama dengan akar negatif 5 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat dibagi 8. Simpangan bakunya adalah akar 25 ditambah 16 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 25 dibagi 8. Simpangan bakunya yaitu akar 72 dibagi 8. Hasilnya yaitu akar 9 dan didapat simpangan bakunya adalah 3. Setelah simpangan bakunya didapat dan rata-ratanya didapat, langkah selanjutnya kita mencari koefisien variasi dengan lambang KV sama dengan simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100%. Simpangan bakunya tadi didapat 3 dan rata-ratanya didapat 6 kali 100%, yaitu 50%. Contoh soal angka baku Z. Seorang siswa memperoleh nilai 88 pada ujian tengah semester dalam bahasa Indonesia yang mempunyai rata-rata 78 dan simpangan bakunya 10. Pada ujian tengah semester, siswa tersebut memperoleh nilai bahasa Inggris 98 dengan rata-rata 70 dan simpangan bakunya 15. Mana nilai yang posisi relatifnya lebih baik? Untuk rumus dari angka baku sendiri adalah Z sama dengan X dikurang X bar per S. X adalah nilai, sedangkan X bar adalah nilai rata-ratanya, langsung dibagi dengan S atau simpangan baku. Jadi ada 2 mata pelajaran, sehingga bisa ditulis bahasa Indonesia sama dengan Z sama dengan X nya adalah 88 kurang dengan X barnya adalah 78 dibagi dengan simpangan bakunya 10. Hasilnya adalah 1. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahasa Inggris. Z sama dengan 98, rata-ratanya adalah 70, dibagi dengan S nya adalah 15. Hasilnya adalah 1,86, sehingga dapat dilihat bahwa posisi relatif nilainya yang lebih tinggi atau lebih baik adalah bahasa Inggris, yaitu 1,86, sedangkan bahasa Indonesia hanya 1. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan tutur kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Dan juga terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan.